Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada hari ke-28 Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sebagai umat Islam untuk menunaikan ibadah Ramadan. Alhamdulillah, semoga puasa atau ibadah-ibadah yang telah kita lakukan 27 hari yang telah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan ini akan saya menyampaikan sedikit catatan tentang 6 amalan setelah Ramadan yang seharusnya dilakukan dan dilestarikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat, dan bulan Ramadan juga merupakan bulan tempat berlatih untuk menuju 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, pada bulan ini kita berharap dapat melakukan berbagai ibadah-ibadah dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meneruskan ibadah ini pada 11 bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Inti daripada puasa Ramadan sesungguhnya adalah agar supaya kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan bertakwa, meningkatkan ketakwaan pada bulan Ramadan ini. Saya kira sudah banyak amalan-amalan yang telah kita lalui, kita lakukan sebagai upaya untuk mempertebal keimanan kita. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaannya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin dan muslimat, mari kita melaksanakan ibadah puasa, apalagi pada hari ini sudah kita berada pada hari yang ke-28. Artinya insya Allah
kalau Allah masih mengizinkan kepada kita masih akan menjalani puasa pada bulan Ramadan 1441 ini selama 2 hari ke depan. Apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan, yang kita lestarikan setelah bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari ini Nabi memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan berpuasa selama setahun. Oleh karena itu, mari kaum muslimin dan muslimat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan puasa Syawal itu. Bisa kita mulai pada tanggal 2 Syawal secara berturut-turut, bisa juga tidak berturut-turut. Ini dalam rangka meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua yang hendaknya kita senantiasa lestarikan adalah tetap menjaga sholat wajib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini tentu kita bergembira oleh karena hampir semua umat Islam melaksanakan ibadah sholat wajib, bahkan ditambah dengan ibadah sholat sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di luar bulan Ramadan ini amalan-amalan seperti ini tidak berhenti sebatas bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, tentu kita berharap agar supaya segenap kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktunya dan dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ada puasa Syawal selama 6 hari lamanya. Ada puasa yang namanya Yaumul Bid yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Yang ketiga, kita upayakan untuk melaksanakan amal-amal seperti puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Ada puasa sunnah namanya puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ada puasa Syura pada 10 Muharram. Dan jika ada kemampuan untuk melakukan yang namanya puasa Daud, alhamdulillah, kita lakukan puasa sehari tidak. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang keempat adalah menjaga sholat malam atau sholatul lail. Ini pada malam hari di bulan Ramadan begitu sangat bahagia karena banyaknya tamu-tamu Allah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan tentu kita berharap hal ini terus-menerus dilakukan. Sholat malam bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, tapi tentu berharap kiranya segenap umat Islam untuk senantiasa meneruskan amalan-amalan seperti ini di luar bulan Ramadan. Dapat dilakukan di awal waktu setelah salat Isya
dapat dilakukan di tengah malam, bahkan yang lebih afdal adalah dilakukan di akhir malam. Amalan yang kelima adalah membaca Al-Quran. Hampir semua kita umat Islam pada bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Kita mungkin hatam sekali, 2 kali, bahkan ada yang lebih. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini hendaknya tidak berhenti setelah selesai juga bulan Ramadan. Kita tentu berharap mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya aktivitas kita seperti membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini berlanjut setelah bulan Ramadan. Kita tidak sepi dengan bacaan Al-Quran. Di rumah-rumah kita baca Al-Quran. Di tempat kerja kita baca Al-Quran. Bahkan lebih baik lagi kalau kita sampai pada tingkat pengkajian. Yang keenam adalah kita menginfakkan sebahagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Infak itu tidak berhitung banyak, tetapi dituntut adanya keikhlasan dan dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Hadirin jemaah sekalian yang kami hormati, semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan 1442 yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.